sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai firman Tuhan dan puji-pujian, marilah kita berdoa dulu ya. Ikuti kakak Randy berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, memuji dan memuliakan Tuhan dengan keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami hari ini, biar Engkau yang pimpin dari awal hingga akhir. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik hari ini, siapa hari ini yang bersuka cita? Bersuka cita ya. Biar kita lebih bersuka cita lagi, mari kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Tuhan semesta itu, haleluya. Tangan aja berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, mari kita berdiri ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, biar kita lebih semangat. Kita mau berlompat-lompat bareng ya. Kita nyanyikan Gunung Beraja. Beranjak dariku, lihat gunung
Kalian pernah nggak sih mendengar suara Tuhan? Ada yang pernah mendengar suara Tuhan? Pernah ya? Oh. Untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan, coba kita mendengar lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita harus rajin baca kitab suci dan rajin juga ke gereja. Mari kita nyanyikan baca kitab suci belajar hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sungguh. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita panggil dulu Lose ya. Selamat pagi adik-adik yang di sini. Selamat pagi juga ya adik-adik yang di rumah. Hari ini kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Terus mau mengingatkan kalian tentang satu tokoh Alkitab disebut namanya dengan Bapak Abraham. Siapa yang masih ingat sama Bapak Abraham? Ingat? Masih ingat? Nah, Bapak Abraham itu disebut Bapak apa ya? Bapak yang apa? Bapak yang beriman dan apa? Taat. Bapak Abraham adalah orang yang sangat taat kepada siapa? Tuhan. Iya betul ya. Setiap harinya Bapak Abraham selalu hidup bergaul dengan Allah. Dia selalu rajin berbicara kepada Allah melalui doa-doanya ya adik-adik ya. Nah, karena Bapak Abraham adalah Bapak yang sangat taat dan setia kepada Tuhan, ya, dia juga mau pergi. Tuhan pernah menyuruh Bapak Abraham, kalau adik-adik ingat ya, Abraham, kamu pergi ke kota yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Tapi Bapak Abraham belum tahu kotanya itu di mana. Tapi Bapak Abraham mau nggak menurut? Ada yang ingat firman Tuhannya? Mau ya, dia mau pergi ke tempat yang padahal dia belum tahu, ya. Nah, oleh karena itu, ya
Tuhan juga sangat mengasihi Bapak Abraham. Allah pernah berjanji kepada Bapak Abraham bahwa Ia akan memberkatinya dan apa? Menjadikan keturunannya sangat banyak. Seperti apa? Bintang-bintang di langit. Pernah lihat bintang nggak? Siapa yang pernah lihat bintang? Katakan. Oh, banyak nggak bintangnya? Banyak sekali. Oh, banyak sekali, nggak bisa pergi dihitung. Itu adalah janji siapa? Allah kepada Abraham. Nah, adik-adik. Nah, Allah juga membuat Bapak Abraham percaya akan janjinya Allah ya, sehingga Bapak Abraham bisa memperoleh keturunan, yaitu anaknya namanya siapa? Ishak. Bapak Abraham bisa mempunyai anak walaupun dia saat itu sudah berumur 100 tahun. Kalau 100 tahun udah kayak apa ya, adik-adiknya udah sangat tua. Sarah waktu itu berumur 90 tahun. Ya, Allah menepati janjinya Bapak Abraham dan di sana akhirnya mempunyai seorang anak yang dinamakan Ishak. Bapak Abraham pasti sangat mengasihi anaknya ya, adik-adik ya. Ya, karena dia memperolehnya ketika dia sudah berumur sangat tua. Pasti mengasihi nggak? Pasti mengasihi ya, apalagi anaknya saat itu baru satu aja adik-adik ya. Nah, tapi kalian ingat nggak nanti kelanjutan cerita Bapak Abraham nanti kita pelajari lagi ya. Tapi sebelum itu kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau menyanyikan satu lagu Ajarku Mengerti. Kita nyanyikan lagu ini ya sama-sama ya. Udah bisa lihat sendiri. Tuhan, ajarlah kami mengerti akan setiap firman yang akan Kau ceritakan kepada kami. Tuhan juga menolong Roh yang akan menceritakannya. Biarlah Roh Kudus boleh turun ke atas kami semua, sehingga hanya Tuhan saja yang boleh membuat kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik,
Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-1 sampai ke-18 ya. Siapa yang udah bisa baca? Angkat tangan. Oh, ada beberapa yang sudah bisa baca ya. Firman Tuhan selalu diambil dari Alkitab. Bukunya tuh Tuhan ya. Hari ini Lose mau bercerita tentang Ishak dipersembahkan. Ya, seperti apa ya firman Tuhannya? Yuk kita dengar bersama ya. Nah, adik-adik setelah tadi siapa Bapak Abraham sudah mempunyai anak ya? Namanya siapa? Ishak. Nah, setelah Bapak Abraham lagi senang-senangnya udah punya anak, lagi happy sekali hidup bersama Ishak dan istrinya, ya. Tiba-tiba suatu saat tuh Tuhan Allah memanggil Bapak Abraham. Abraham, katanya. Ya Tuhan, kata Bapak Abraham. Ya. Terus Allah bilang apa kepada Abraham? Ambillah anakmu yang bernama siapa? Ishak. Ya Tuhan Allah meminta Bapak Abraham untuk mempersembahkan siapa? Ishak sebagai korban bakaran. Adik-adik, bagaimana perasaan Bapak Abraham saat itu? Tahu gak adik-adik korban bakaran itu seperti apa? Tahu? Mengerti diapain sih kalau korban bakaran itu? Dibakar. Wah iya bener ya, dibakar ya. Adik-adik, kalau zaman dulu, kalau misalnya kita mau berdoa kepada Tuhan, terus mau mempersembahkan sesuatu, kalau sekarang kan kalau kalian persembahin sesuatu ke Tuhan di gereja pakai apa? Memberi uang. Nah, kalau zaman dulu, kalau orang mau memberi persembahan kepada Allah, kepada Tuhan, dia harus mempersembahkan korban bakaran. Disebut korban bakaran itu seperti apa? Kambing, domba, sapi, diapain? Iya, dibakar, disembelih, dibakar di atas kayu api. Itulah Allah menyuruh Bapak Abraham menjadikan Ishak sebagai korban bakaran. Gimana kira-kira perasaan Bapak Abraham saat itu? Pasti ia sangat sedih. Bagaimana ya adik-adik perasaannya begitu dia mempunyai anak yang satu-satunya yang sangat dikasihinya. Tuhan Allah meminta Bapak Abraham untuk menyerahkan anaknya. Bapak Abraham disuruh menyembelih anaknya dan menjadikan Ishak sebagai korban bakaran. Bapak Abraham sangat sedih sekali. Tetapi kira-kira Bapak Abraham taat gak ya sama Tuhan? Masa sih? Bener, taat. Bener gak sih? Coba kita lihat ya, taat gak ya? Bener gak ya apa yang dibilang adik-adik? Keesokan harinya ternyata Bapak Abraham bener ya, kata adik-adik semua, dia sangat taat kepada Allah. Walaupun anak satu-satunya yang sangat dikasihinya akan dikorbankan, Allah minta kepada Bapak Abraham untuk dipersembahkan, dia sangat taat kepada Allah. Walaupun hatinya pasti sangat hancur, sangat sedih ya. Nah, tapi Bapak Abraham sangat taat. Dia pagi-pagi sekali juga pergi menyiapkan apa? Apa ini? Keledai. Tahu keledai seperti apa? Ada yang pernah lihat? Keledai itu mirip seperti kuda ya adik-adik, tapi bentuknya lebih kecil. Pada saat itu orang suka pakai keledai untuk mengangkut barang-barang ya. Nah, Bapak Abraham pagi-pagi sekali dia bangun, dia menyiapkan keledainya. Ditaruh pelana di atas keledainya, dia juga memotong kayu bakar, dia taruh di atas keledainya ya adik-adik ya. Dia juga mengajak 2 orang bujangnya. Bujang itu kalau sekarang mungkin orang yang bantuin Bapak Abraham ya, diajak sama Bapak Abraham untuk pergi ke tempat yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Lalu pergilah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya ya. Ternyata kalau zaman dulu nggak ada bis, nggak ada kereta, nggak ada motor adik-adik, Bapak Abraham harus berjalan jauh sekali ya. Nah, mereka berjalan, Bapak Abraham bersama Ishak dan 2 bujangnya tadi ya, pembantunya. Setelah hari ketiga, jauh ya, udah 3 hari jalan, ternyata Bapak Abraham lihat itu dia tempat yang Tuhan Allah sudah kelihatan dari jauh ya. Ya, terus Bapak Abraham bilang kepada bujangnya tadi ya, pembantunya tadi, kalian tunggu ya di sini, aku mau pergi ke sana sama anakku, aku mau sembahyang katanya, aku mau berdoa kepada
Allah, nanti aku akan kembali lagi, kata Bapak Abraham gitu ya. Nah, terus Bapak Abraham mengambil kayu bakarnya, mengajak anaknya Ishak saat itu sudah lumayan agak besar ya adik-adik, sehingga dia bisa membantu Bapak Abraham bawain kayu bakarnya ya. Dia pergi ke sana. Terus kita di dalam perjalanan si Ishak itu bertanya. Ishak itu udah tahu adik-adik ya, karena Bapak Abraham mungkin sudah sering mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Jadi dia sudah tahu kalau mau mempersembahkan korban bakaran pasti harus ada apa? Domba atau kambing atau lembu yang akan dibakar, dipersembahkan kepada Allah. Oleh karena itu si Ishak itu di dalam perjalanan dia bertanya kepada bapaknya, Bapak Abraham, Bapak, ini loh sudah ada api, ada pisau, ada kayu bakar katanya. Tapi mana hewan yang akan dipersembahkan kepada Allah? Dia bertanya seperti itu adik-adik ya. Kira-kira Bapak Abraham menjawab apa? Bapak Abraham jawab begini kepada Ishak, nanti Tuhan Allah yang akan menyediakannya, anakku katanya. Ya, dia terus berjalan hingga sampai di tempat yang akan dituju itu. Bapak Abraham menyusun ini tempat untuk mempersembahkan korban bakaran, menyusun batu-batunya itu, taruh kayu bakar di atasnya. Kemudian saatnya dia harus mempersembahkan korban bakaran. Lalu saatnya apa? Ternyata Ishak saat itu diikat oleh Bapak Abraham. Adik-adik, kalau misalnya kalian jadi Ishak gimana kira-kira? Kabur nggak? Lari nggak? Wah, bapakku mau ngikat aku yang mau dipersembahkan. Ternyata ya Ishak tahu saat itu. Kalau saya jadi Ishak mungkin langsung kabur sekencang-kencangnya ya. Yang takut adik-adik, masa mau disembelih, mau dibakar? Takut nggak? Kalau adik-adik jadi Ishak pasti lari ya. Tetapi Ishak gimana? Kalian lihat, dia lari nggak? Enggak, dia berserah kepada Tuhan. Mungkin Ishak juga sudah banyak belajar dan mengenal Allah melalui bapaknya, sehingga ia juga mau taat dan turut perintah Allah. Dia rela dirinya juga mau dipersembahkan kepada Allah, sehingga saat itu Ishak diikat dan mau menjadikan persembahan sebagai korban bakaran oleh bapaknya. Nah, lihat ya adik-adik. Setelah diikat, Ishak ditaruh di atas apa? Mesbah. Ya, mesbah untuk membakar korban bakaran itu ya. Tetapi ketika Bapak Abraham mau mulai membunuh Ishak dan mau mempersembahkannya sebagai korban bakaran, ada suara berseru dari langit. Allah berbicara kepada siapa? Bapak Abraham. Abraham, Abraham. Ya, jangan bunuh anak itu, kata Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu taat kepadaku. Ya, Allah tahu. Ternyata adik-adik, Allah waktu itu cuma menguji iman Bapak Abraham. Allah mau tahu kira-kira Bapak Abraham ini taat nggak ya? Apa yang sangat dia kasihi itu kalau aku ambil daripadanya, kira-kira dia masih taat apa enggak ya? Allah mau tahu hatinya Bapak Abraham. Sehingga saat itu Allah mau mencoba Bapak Abraham, menguji imannya Bapak Abraham. Ternyata Allah tahu saat itu Bapak Abraham masih tetap taat dan setia kepada siapa? Allah, pada Tuhan Allah, walaupun anak yang satu-satunya dikasihi diminta oleh Allah saat itu ya. Ya, saat itu ketika hendak membunuh siapa? Mau membunuh Ishak, Allah menghentikannya. Terus Bapak Abraham nengok ke belakang, ternyata ada siapa? Kambing, ada domba yang tersangkut di mana? Di semak belukar. Nah, Bapak Abraham lalu mengambil domba itu, lalu menyembelihnya dan mempersembahkan domba itu sebagai korban bakaran pengganti siapa? Ishak. Ya, adik-adik, berarti Allah nggak yang menyediakan ini? Allah yang menyediakan korban bakaran pengganti anaknya. Berarti Allah mengasihi Abraham dan anaknya enggak? Mengasihi ya, adik-adik ya. Nah, lalu Bapak Abraham mempersembahkan domba itu sebagai korban bakaran, dan dia menamai tempat itu apa? Sebagai tempat Tuhan yang
menyediakan. Karena di atas gunung ini Tuhan menyediakan domba sebagai korban bakaran untuk mengganti siapa? Ishak, ya. Lalu untuk kedua kalinya malaikat Tuhan berseru kepada Bapak Abraham dari langit dan berkata, Abraham, aku bersumpah demi diriku, ya, bahwa aku karena engkau telah berbuat demikian, maka aku akan apa? Memberkati engkau secara berlimpah-limpah. Nah, Allah mengingatkan Bapak Abraham akan janjinya bahwa dia akan membuat keturunannya sangat banyak. Seperti apa tadi awal? Bintang-bintang di langit banyak ya, dan seperti pasir di lautan. Siapa yang pernah pegang pasir? Semua pasti pernah ya. Tahu pasir seperti apa? Banyak nggak? Bisa nggak hitung pasir? Nggak bisa ya, karena sangat banyak sekali pasir ya. Saat itu janji Allah bahwa dia akan memberkati Bapak Abraham dan akan memberikan keturunannya seperti pasir di lautan. Sangat banyak sekali. Dan oleh karena keturunan mula, semua bangsa di bumi akan apa? Mendapat berkat, ya. Oleh karena engkau mendengarkan firman-Ku, kata Allah, ya. Nah, jadi demikianlah firman Tuhan. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-2. Seperti ini loh, saya bacakan ya buat adik-adik semua. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu adalah perintah Tuhan kepada siapa tadi? Bapak Abraham. Ya, itu adalah janji, itu adalah perintah Tuhan ya. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah mendengar cerita bagaimana Bapak Abraham begitu taat sama siapa? Sama Tuhan ya. Abraham sangat taat dan sangat percaya kepada Tuhan, walaupun anak yang sangat dikasihnya harus dipersembahkan kepada Tuhan ya, adik-adik. Nah, tapi tadi siapa? Allah nggak akan membiarkan Ishak juga dibunuh ya. Kenapa? Karena Allah sangat mengasihi Bapak Abraham dan anaknya dan keluarganya. Pasti Tuhan akan melindungi dan menjagai ya. Walaupun tadi kelihatannya Allah itu begitu sangat kejam ya adik-adik ya. Kalau di awal ya, masa Allah menyuruh siapa? Ishak untuk membunuh anaknya dan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Tetapi dibalik semuanya itu ternyata Allah itu sangat mengasihi Bapak Abraham. Dia tidak seperti itu adik-adik ya. Ternyata dia hanya mau menguji iman Bapak Abraham ya adik-adik. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Di sini lo mau tanya, kira-kira ada nggak yang adik-adik sangat kasihi? Kira-kira siapa yang kalian sangat kasihi? Ada? Pasti keluarga kalian sangat kalian kasihi ya. Selain itu ada apa yang sangat kalian kasihi, yang kalian sangat sayang? Kira-kira ada nggak? Benda-benda apa, Dexter? Hah? Bisa hidup. Oh ya. Nah, adik-adik, salah satunya adalah apa? Kalian pasti sangat suka ini ya, gadget. Siapa yang sangat suka main gadget, main games? Wah, semua, saya juga suka ya. Adik-adik semua pasti suka main games. Kalau yang cowok-cowok udah besar-besar, udah ngerti gadget, pasti suka main games. Ya. Nah, siapa yang punya boneka? Nah, pasti juga kalian punya mainan banyak ya di rumah ya. Pasti juga punya boneka kesayangan, mainan kesayangan adik-adik. Nah, saya tanya, kalau misalnya lagi asik-asik main nih, tiba-tiba diambil, marah nggak ya? Kadang marah ya, merasa terganggu ya. Misalnya kadang mama suka nyuruh kan, ayo waktunya belajar, waktunya mandi, waktunya main. Kadang-kadang kita kalau lagi asik main lupa sama semuanya, sampai kita kadang-kadang marah sama mama sama papa demi kita mau terus main gadget, main sama mainan kesayangan kita. Nah, tadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita apa? Tuhan sangat mengasihi apa? Kalian semua adik-adik.
Tuhan ingin juga kalian mempunyai hubungan pribadi yang sangat dekat kepada dia seperti Bapak Abraham. Tuhan juga rindu mendengarkan suara kalian. Rindu apa? Kalian mau berbicara kepadanya, mau berdoa kepadanya, mau apa? Membaca firman Tuhan. Kalau di rumah belum bisa baca, ajak mama dan papa untuk membaca firman Tuhan supaya kalian tahu perintah Tuhan apa yang Tuhan apa yang mau Tuhan kita kerjakan di dalam hidup kita ya. Nah, Bapak Abraham mempunyai hubungan yang sangat dekat kepada siapa? Tuhan. Tuhan juga mau mengasihi kalian, juga mau berbicara kepada kalian. Saat ini kira-kira di sini lo tanya, siapa yang mengasihi Tuhan di sini? Ya, yang ngasih Tuhan angkat tangan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, mulai saat ini ingat ya, Tuhan Allah sangat mengasihi kalian. Siapkan waktu untuk berbicara kepada Tuhan, untuk merenungi firman-Nya, berdoa setiap hari dan juga rajin rajin pergi ke sekolah minggu ya. Yuk, yang mengasihi Tuhan, kita mau nyatakan iman kita kepada Tuhan, kita nyanyikan satu lagu Ku Mau Cinta Yesus ya. bagaimana Bapak Abraham sangat taat dan sangat mengasihi Allah. Kami juga mau belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi Allah yang
begitu mengasihi kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, sehingga kami bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mau menyerahkan hidup kami dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, hari ini kita mau mengerjakan kreativitas. Apa ini adik-adik? Domba. Ya, domba yang tadi yang disediakan Allah untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Nanti kita buat seperti ini ya. Nanti Losa akan kasih gambaran seperti ini kepada adik-adik semua. Nanti adik-adik lipat sesuai dengan lipatannya. Nanti dibentuk siapa? Bentuk kotak seperti ini. Jadi mesbah ya. Kotak seperti ini jadi mesbah. Nanti ini dikasih lem. Ditempelin apa? Ditempelin pas di sini, nanti dikasih kepala ya, nanti jadinya seperti ini. Ini yang buat anak kelas besar yang udah pintar melipat dan ngelem. Kalau anak-anak yang kecil, Rosa siapin ini nanti kalian yang di rumah juga ya, nanti Rosa kasih filenya ke mama papa, bisa di print di rumah ya. Nanti diwarnain, terus di sini dombanya dikasih lem, ditempelin ke seperti ini. Oke, siap semua?